Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas RT ingin mempresentasikan hasil latihan praktikum pada modul teknik resampling. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ada Khalisatur Rohma dengan NIM 120450019, 2 Yunika Priscila Sitorus Pane dengan NIM 121450071, 3 Khairul Anam dengan NIM 122450039, 4 Irfan Alfarzi dengan NIM 122450093, dan yang terakhir Syalaisya Andini Putriansyah dengan NIM 122450111. Oke, di sini saya akan mulai menjelaskan modul 6. Awalnya kita uh, install package yang akan digunakan. Install package itu ada tidyverse, install package. Kedua ada lalu seperti ini. Oke, install package L3 ini package paradox. Install package FNN. Terakhir install package CC Uber. Nah, setelah penginstalan selesai, kita import library yang akan digunakan. Pertama ada Udifus. Lalu yang kedua ada M3, MLR, 3 first. Terus library MLR3 tuning. Lalu ada M7. Sebelum itu kita install MOT Family dulu di terus package. Oh, so, okay. Kita tunggu aja sampai selesai. Karena proses penginstalan sudah selesai, langsung aja kita running. Lalu kita import data. Kita buat set WD. Set WD. Set WD itu isinya detail tadi kita saat ini.
tanpa nama ininya, tanpa nama filenya. Diabetes kita buat variabel diabetes dan nanti dia akan meread CSV. Kita masukin diabetes dan CSV nama filenya. Dengan formatnya string vektor 9 itu ya, terus diabetes itu oh, oke, bisa plus supaya dia menjadi tipe integer terus numerik numerik sudah numerik diabetes di situ aja. Ini hasil konten dan makan. Lalu selanjutnya kita buat uh, algoritma untuk kernel. Kernel itu adalah yang berbentuk dimana level 1 itu kita buat class if kali ya oh, dot predict predict type predict type sama dengan if class if. Nah, ini hasil terus satu kita buat terus nanti dua dua itu dan sama cuman kita bedakan di class if aja class if download download sini sama itu berarti type dengan berikut dengan kedua. Nah, ini hasil dari lulusan kedua mana dia pasifnya itu LDA dan matrix satu itu pasifnya log-rate. Lalu kita akan memeriksa klasifikasi ini dengan membuat variabel baru spare DBL plus data table
tabel itu dari library LR share MSR tabel dengan ratio 1:5 ini penggunaan label penggunaan tax type. Dari hasil yang di atas tadi kita buat ke dalam table dengan kata kuncinya ini label dan tax type. Lalu kita buat itu menjadi table 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 nomor 1 sampai 5 dengan atasnya itu buat key package predict type dan perspective model change predict type dan transformation ditaruh ke bawah. Lalu kita buat tabel dari si ini tadi s data.table as if web yang tadi oke. Dan kita berinya paham informasi nah dari data yang di sini oke kita ubah dia menjadi table. Jadi ini ada ID kelas lower upper kelas sampai teks. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada pengukuran. Pertama kita akan mendefinisikan objek resampling menggunakan fungsi resampling, yaitu di sini untuk menyimpan metode yang digunakan dalam teknik resampling ini yaitu holdout. Holdout merupakan metode resampling di mana membagi data menjadi data latih dan data uji. Lalu di sini ada objek RR, di mana objek RR ini menyimpan dari data baru atau menggunakan fungsi resample, di mana datanya itu dari kelas diabetes dengan targetnya itu learner 1. Nah, learner 1 itu merupakan model dari regresi logistik. Di sini resampling sama dengan resampling yaitu holdout. Oke. Selanjutnya di sini kita menggunakan atau memberikan fungsi agregat pada objek RR, di mana kita ingin melihat matriks akurasi dari objek RR tersebut. Nah, didapatkan nilai akurasinya yaitu nilai akurasi dari model regresi logistik yaitu 0,77 atau 77,68%. Lalu di sini objek resamplingnya diupdate tetap sama menggunakan metode holdout, tapi di sini objek RR-nya menggunakan targetnya itu learner 2, di mana learner 2 menyimpan model EDE. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung matriks evaluasi akurasi dari objek RR tersebut menggunakan fungsi agregat di sini. Nah,
Hasilnya didapatkan nilai akurasinya itu sebesar 75,69% atau 0,7569. Oke, selanjutnya di sini kita ingin membandingkan dua model, yaitu model learner 1 dengan model sederhana yang tanpa fitur. Di mana di sini objek LRNS menyimpan sebuah vektor yang vektornya ini berisi dua parameter, yaitu pertama dari objek learner 1 yaitu model logistik, dan kedua menggunakan fungsi LRN untuk melihat model tanpa fitur. Kemudian di sini ada objek D, di sini menyimpan grid desain untuk benchmark, di mana dari itu desainnya itu menggunakan dataset tas diabetes, kemudian objek yang menggunakan LRNS, lalu metodenya yaitu resampling atau yang tadi telah didefinisikan itu holdout. Di sini objek BMR diinisiasikan dengan fungsi benchmark, desainnya ini menggunakan objek D tadi. Oke, di sini objek ACC diinisiasikan dengan nilai agregat, fungsi agregat pada objek BMR, yaitu matriks akurasi dari objek BMR ini. Lalu di sini ACC kurung siku, koma, titik task ID learner ID kelas if akurasi digunakan untuk menampilkan matriks tersebut, di mana menggunakan kolom task ID, learner ID, dan kelas if akurasi. Di sini ada data diabetes. Di sini akurasi untuk regresi logistik yaitu 0,72, lalu akurasi untuk kelas if featureless atau model tanpa fitur yaitu 0,66. Oke, selanjutnya di sini objek LRNS-nya diperbarui menggunakan di sini vektor pertamanya itu ada learner 2 atau model LDA, kemudian parameter keduanya sama yaitu model sederhana tanpa fitur. Lalu variabel D-nya sama dan diupdate ya, di sini objek LRNS-nya udah pakai yang learner 2. Kemudian nilai objek BMR-nya yaitu fungsi benchmark dengan desain D. Oke, di sini digunakan untuk mengevaluasi akurasi dari dua model tersebut. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini kita akan menampilkan kolom task ID, learner ID, dan kelas evakurasi. Di sini sama, keduanya menggunakan dataset diabetes. Modelnya yang pertama menggunakan model LDA, di mana nilai akurasinya sebesar 0,76 atau 76,49%. Lalu untuk model tanpa fiturnya di sini nilainya 0,6414 atau 64,14%. Oke, selanjutnya ada strategi resampling. Di sini kita akan mengubah data atau mengubah objek LML resampling menjadi sebuah data table, di mana MLR resampling di sini menyimpan objek yang telah kita lakukan proses resampling. MLR resampling ini terdapat dalam paket MLR. Oke, kita ubah menjadi table. Nah, berikut hasilnya. Oke, selanjutnya ada construction, yaitu membangun resampling baru atau jenis model resampling baru. Pertama, ya resamplingnya tetap menggunakan holdout. Di sini ya, lihat parameter defaultnya 0,6. Menggunakan parameter 0,66 di sini. Nah, kemudian kita ingin mengubah rasio di mana data latenya menjadi 80 dan data ujinya 20.
atau rasionya. Rasio untuk metode holdout ini diubah menjadi 80/20. Oke, selanjutnya jika kita ingin mengubah rasio dari metode holdout tadi, kita bisa menggunakan param set dan di sini diberikan nilai apa yang ingin diubah, yaitu rasionya menjadi 0,5 atau di mana perbandingannya menjadi 50/50. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan membuat data baru atau sampel baru menggunakan cross validation 10 atau 10 fold cross validation. Kita akan melakukan instansian, yaitu membuat instansi strategi resampling dengan memanggil metode $instansian. Nah, dari objek resampling yang dibangun pada task sebelumnya. Nah, kemudian akan manifestasikan partisi tetap dan menyimpan indeks baris untuk set pelatihan dan pengujian langsung di objek resampling. Nah, yaitu pertama kita akan membuat strategi resampling. Nah, di sini kita akan mendefinisikan objek resampling dengan metode resample yaitu holdout dengan rasionya yaitu 0,8. Nah, ini berarti 80% dari data akan digunakan untuk data train, kemudian 20% sisanya akan digunakan untuk tes. Nah, metode resampling holdout ini merupakan metode resampling paling sederhana, yaitu kita membagi data menjadi dua, yaitu data train dan data test. Nah, selanjutnya kita akan memprediksi resampling dengan tujuan yang lebih spesifik, yaitu di sini yaitu data yang digunakan yaitu task diabetes. Nah, kemudian kita akan mendapatkan IDS atau index train dengan dari subset yang digunakan untuk pelatihan. Nah, kita menggunakan fungsi train set dari objek resampling dengan argumen 1 yang menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan indeks dari bagian pertama dari data train set sesuai dengan rasio yang tadi ditentukan. Dari sini kemudian kita akan mendapatkan indeks tes dengan sama seperti sebelumnya, yaitu dengan argumen 1, yaitu dengan bagian pertama dari data set itu. Nah, kemudian di sini kita akan menampilkan data yang dihasilkan dari resampling train set, yaitu dengan IDS train. Nah, kemudian akan menghasilkan nilai ini INT atau integer di sini menunjukkan bahwa array tersebut bilangan bulat. Nah, kemudian dengan menunjukkan rentang nilainya yaitu dari 1 sampai dengan 602. Nah, di sini ada angka 2, 3, 4 dan seterusnya, ini yaitu adalah nilai-nilai yang disimpan dalam array. Nah, kemudian kita lakukan pada IDS testnya, kita melakukan STR. Nah, STR di sini ini digunakan untuk menampilkan representasi string atau teks dari sebuah objek. Nah, di sini menghasilkan integernya dari bilangan 1 sampai dengan 150. Kemudian kita akan melakukan eksekusi. Nah, itu pertama kita akan mendapatkan beberapa informasi dasar, yaitu dengan membuat sebuah objek resampling menggunakan metode cross validation dengan fold 4, yaitu fold atau lipatan. Nah, kemudian kita akan melakukan resampling pada task diabetes dan objek resampling yang telah kita buat sebelumnya, yaitu learner 1 dan resampling. Nah, kemudian hasilnya akan disimpan dalam variabel RR. Nah, dapat kita lihat di sini hasilnya ada infonya, kemudian ada applying learner-nya, yaitu class if regresi linear pada task diabetes pada iterasi pertama, iterasi kedua, dan selanjutnya. Nah, kemudian kita print RR, yaitu print nilainya tadi. Dan dapat kita lihat hasilnya, yaitu di sini ada task ID, learner ID, sampling ID. Nah, ini yaitu penggabungan, yaitu isi dari data kita. Selanjutnya ada diabetes, pada learner ID yaitu gunakan class if regression, kemudian pada resamplingnya kita gunakan cross validation, khususnya iterasi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, warning dan error ini yaitu berisi
berisi kesalahan atau peringatan pada data. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengonversi objek RR dari kelas data table dalam lingkungan. Nah, RR ini itu kita menampilkannya. Kemudian ini hasilnya, ada tagsnya yaitu tags class if, kemudian learnernya yaitu regresi logistik, kemudian ada resample-nya yaitu cross validation, resampling cross validation, kemudian ada iterasinya yang pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini untuk mendapatkan perkiraan kinerja setiap iterasi resampling secara terpisah. Di sini kita menggunakan ACC ini digunakan untuk mengambil subset dari hasil evaluasi yang disimpan pada sebelumnya. Tambahkan RR score, tentukan LMS class if ACC. Nah, pada hasil dapat kita lihat hasilnya itu pada iterasi pertama hasilnya seperti ini, kemudian pada hasil iterasi kedua, ketiga, dan keempat. Nah, selanjutnya menentukan argumen rata-rata yaitu dengan RR S2 agregat MSR class if ACC. Nah, MSR class if ACC ini yaitu memungkinkan mungkin menggunakan biasanya kita menggunakan MSR dari paket MLR3 measure untuk membuat objek yang memakai evaluasi. Nah, di sini class if ini merujuk pada metrik akurasi klasifikasi yang digunakan untuk mengukur kinerja model klasifikasi. Nah, dapat kita lihat hasilnya class if ACC-nya yaitu 0,76426,277. Nah, selanjutnya di sini kita ada RR S2 agregat ini yaitu memanggil fungsi dalam objek RR dari sintak. Nah, ini untuk RR ini mewakili hasil analisis dan eksperimen kita. Nah, kemudian kita akan memanggil fungsi MSR yang dengan argumen stringnya class if ACC dengan opsi average yang diatur ke mikro. Nah, MSR ini digunakan untuk menghitung beberapa jenis metrik evaluasi dengan class if ACC mengacu pada akurasi klasifikasi kita. Nah, kemudian dapat kita lihat hasilnya yaitu 0,676277. Nah, kemudian kita akan melakukan inspeksi. Nah, di sini ada RR.dt sama dengan as.data.table dan RR. Nah, as.data.table RR ini kita mengubah objek RR menjadi format data table. Nah, kemudian kita akan menyimpannya dan mengonversinya ke RR.dt. Nah, di sini kemudian kita mencetak nilai RR.dt-nya. Nah, kemudian di sini hasilnya ada yang pertama yaitu tags, yaitu ini bertugas sebagai klasifikasi. Kemudian ada learner, ini merujuk pada algoritma pembelajaran yang digunakan yaitu logistic regression. Kemudian resampling yang digunakan yaitu cross validation, dan kemudian ada iterasi yaitu iterasi pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prediksi dan presentasi tugas algoritma nanti resamplingnya atau row index-nya ada sampingnya ada satu observasi digunakan yaitu ada case dan kontrol. Selanjutnya ada respon. Nah, ini respon ini yaitu faktor yang menentukan respon dari suatu observasi. Nah, di sini ada case juga seperti tadi yang pada truth, ada kontrol, ada case. Nah, kemudian di sini ada probabilitas case-nya itu probabilitas pada case, nilai probabilitas pada case-nya, dan sampingnya ada probabilitas kontrolnya. Nah, selanjutnya kita membandingkan nilai RR.dt dengan RR. Di sini kita akan menggunakan fungsi al equal. Nah, al equal ini digunakan untuk membandingkan objek tadi. Nah, kemudian mengembalikan true jika elemennya sama atau nilainya tipenya sama, dan false jika jika terdapat perbedaan pada data RR.dt dan dengan RR ini. Nah, dapat kita lihat hasilnya R ada true, berarti data ini memiliki nilai dan tipe yang sama. Kemudian kita melakukan prediksi RR dengan $prediction. Kemudian kita print nilai print-nya. Nah, di sini ada kolom pertama yaitu indeks row-nya, ada pada kolom kedua, kelima, 14, dan seterusnya. Kemudian ada truth, yaitu ini berisi data kategorikal yang mewakili label. Kemudian ada respon, variabel responnya. Kemudian di sampingnya ada probabilitas case-nya, ada probabilitas nilai probabilitas case dan nilai probabilitas kontrolnya. Selanjutnya kita akan melakukan upgrade dengan score. Nah, di sini digunakan matrik class if.
ACC yang merupakan untuk mengukur akurasi klasifikasinya. Nah, pad di sini mewakili model mesin, kemudian MSR ini yaitu metrik akurasinya. Nah, menghasilkan nilai prediknya yaitu 0,775266. Nah, kemudian selesai kita lihat mendapatkan nilai hasil klasifikasinya sekian. Selanjutnya di sini kita akan melihat resampling with stratification and grouping. Nah, di sini kita akan menggunakan dataset PingMins dari dataset diabetes untuk melakukan beberapa operasi seperti pemisahan data berdasarkan tahun dan menghasilkan pengelompokannya yaitu outcome. Nah, di sini kita akan menginisialisasi dataset PingMins itu untuk digunakan sebagai data yang akan kita analisis. Nah, kemudian di sini kita akan mengelompokkannya berdasarkan tahun menggunakan metode resampling, yaitu leave one out atau LOO. Nah, di sini kita dapat melihat dari output ini untuk tahun 2007 banyak datanya itu 110, 2008 ada 114, 2009 itu ada 120. Kemudian di sini pada kode ini table tax GRP data ini di sini kita akan melakukan resampling dengan stratifikasi, menghitung jumlah datanya itu berdasarkan tahun untuk setiap iterasi dalam resampling itu. Nanti hasilnya itu menunjukkan data tahun pada iterasi pertama, yaitu tahun 2009 itu ada 120. Kemudian ini juga sama, kita melakukan resampling dengan stratifikasi juga, menghitung jumlah datanya, tetapi ini pada iterasi kedua, yaitu pada tahun 2007 yaitu 110. Pada kode ini juga sama, tapi menggunakan iterasi ketiga, yaitu pada tahun 2008 ada 114. Kemudian pada proof table ini, di sini kita akan menghitung proporsi antara kategori case dan kontrol dalam dataset diabetesnya. Nah, untuk proporsi tersebut, kita dapat lihat pada case itu ada 0,348 dan pada kontrol itu ada 0,652. Kemudian, kode R sama dengan RSMP CV False 3 ini. Nah, di sini kita akan mengatur resampling menggunakan metode cross validation dengan false 3 atau lipatan 3. Nah, setelah itu kita dapat melakukan resampling untuk data set tas diabetes. Kemudian kita menghitung proporsi antara case dan kontrolnya, di mana hasil case-nya itu 0,362 dan kontrolnya itu 0,37. Kemudian sama pada kode ini juga, tetapi ini pada iterasi kedua, yaitu untuk case itu 0,358 dan kontrol itu 0,641. Ini juga sama, ini untuk pada iterasi ketiga dengan menghitung proporsinya menggunakan cross validation tadi, di mana nilai case-nya itu 0,324 dan kontrolnya itu 0,676. Ini juga sama, tetapi ini kita menggunakan data diabetes untuk antara correlation-nya itu dan stratumnya. Nah, di sini juga sama, pada iterasi pertama itu proporsinya itu menunjukkan antara case dan kontrol itu pada case 0,349 dan kontrol itu 0,650. Pada proporsi pada iterasi kedua itu, di mana nilai case-nya di sini 0,348 dan kontrolnya itu 0,652. Untuk proporsi iterasi ketiganya itu, kita dapat lihat case-nya itu 0,348 dan kontrolnya 0,52. Selanjutnya, di sini kita akan melihat RODS analysis. Nah, RODS ini adalah receiver operasi karakteristik. Di sini kita menggunakan confusion matrix untuk mengukur kinerja model klasifikasi pada dataset diabetes yang kita gunakan. Nah, untuk kode ini kita dapat lihat di sini kita melihat jumlah data yang diprediksi benar, yaitu true positifnya itu ada 29, sedangkan false positifnya itu ada 12. Kemudian untuk true negatifnya itu ada 86 dan untuk false negatifnya itu ada 23. Kemudian di sini kita akan melihat akurasinya, di mana nilai akurasinya yaitu 0,7667, kemudian error rate-nya itu 0,2333, kemudian error rate-nya itu ada untuk error rate-nya itu 0,233. Kemudian untuk
F1 skornya itu ada 0,6231, kemudian di sini juga kita dapat melihat FDR-nya itu atau false discover rate-nya itu ada 0,2927, sensitivitasnya itu 0,557, dan conversion dan MCC-nya itu atau method correlation coefficient-nya itu ada 0,4648. Kemudian kita akan melihat conversion matrix pada 0,99. Setelah kita mengatur conversion matrix atau threshold-nya pada 0,99, kita memprediksinya yaitu di mana case-nya itu menjadi case-nya itu sangat konservatif, di mana hanya 1 true positifnya dan 0 false positifnya. Kemudian menghasilkan 51 false negatif untuk case dan 98 true negatifnya pada kontrol. Nah, untuk metrik energinya itu juga berubah drastis, di mana di sini kita dapat lihat untuk akurasinya itu turun menjadi 0,66 dan F1 skornya itu menjadi 0,0377 yang menunjukkan bahwa kinerja yang sangat buruk dalam mengidentifikasi si case-nya. Kemudian spesifikasinya itu dapat spesifikasinya menjadi sempurna yaitu 1 dan tidak ada false positif, sedangkan sensitivitasnya itu ada 0,019 dan di sini kita akan lanjut melihat pada threshold atau conversion matrix 0,01. Tadi sudah 0,99, kita melihat pada 0,01, di mana di sini menjadi sangat liberal dalam memprediksi si case-nya, di mana menghasilkan 51 true positif dan 97 false positif. Namun hanya 1 untuk false negatif dan true negatifnya itu juga 1. Untuk metriknya itu kita dapat melihat akurasinya itu turun drastis, di mana nilai akurasinya itu menjadi 0,3467, F1 skornya itu menjadi 0,5100, sensitivitasnya itu 0,9808 dan di sini juga kita perlu mengimbangi banyak false positifnya itu. Kemudian di sini kita masuk pada Rhodes curve-nya itu. Nah, di sini kita akan menghitung nilai FPR atau false positive rate-nya dan PPR-nya pada nilai confusion matrix tadi dari beberapanya. Nah, di mana threshold sama dengan short probabilitas ini kode ini kita buat untuk mengurutkan nilai probabilitasnya, probabilitas prediksinya dari terkecil hingga terbesar. Kemudian kita simpan dalam threshold. Kemudian untuk kode ini itu untuk membuat tabel Rhodes false yang berisi nilai FPR dan TPR untuk setiap threshold yang diurutkan sebelumnya. Nah, untuk setiap iterasi replay-nya itu kita melakukan pengaturan threshold pada prediksi dan menghitung FPR dan si TPR-nya untuk threshold-nya nanti. Kemudian hasil iterasi itu kita gabungkan menjadi satu data frame. Nah, untuk hit Rhodes file ini nanti itu untuk menampilkan 6 baris pertama dari tabel Rhodes file-nya yang menunjukkan nilai threshold, FPR, dan TPR-nya. Nah, hasil output-nya ini adalah 6 baris pertama yang sudah diurutkan, di mana kolom threshold-nya ini yaitu nilai threshold yang sudah diuji, kemudian FPR-nya ini yaitu false positive rate-nya yang ada pada nilai threshold tadi, kemudian TPR ini adalah true positive rate pada nilai threshold tersebut. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai teknik sampling pada regresi logistik dan LTA. Kita lihat pada kode berikut yang menjelaskan melakukan standarisasi data menggunakan metode Z-score dan menangani ketidakseimbangan kelas menggunakan metode SMART. Kemudian, metode tersebut diterapkan pada dataset tidak data. Selanjutnya, sekarang, ini dapatkan output yang disebut rows atau garis di atas 22 dan kolom ada 9 dan ada beberapa band lainnya. Selanjutnya, pada kode selanjutnya yaitu melakukan penggunaan prosesor SMART untuk menangani ketidakseimbangan kelas pada dataset diameter, yang dimana memberikan gambaran tentang distribusi kelas setelah penerapan SMART. Dengan demikian, analisis ringkasnya yaitu digunakan untuk menghasilkan distribusi kelas yang seimbang, yang telah dihasilkan dengan SMART pada dataset diameter. Jika didapatkan output, yaitu ada berupa outcome, dan basic case, dan control. Oke, selanjutnya pada kode berikutnya, yaitu membuat model regresi logistik dengan menggunakan langkah-langkah pra-pengisian standar dan penanganan ketidakseimbangan kelas dengan metode SMART. Model ini siap untuk digunakan dalam klasifikasi dataset yang sesuai.
Saya dapatkan output, itu berupa graf linear yang terdiri atas variabel model, parameter, package, dan lainnya. Pada kode selanjutnya yaitu membuat model klasifikasi menggunakan LDA, linear discriminant analysis, setelah pemrosesan data dan penanganan ketidakseimbangan kelas dengan smart. Model ini digunakan untuk klasifikasi dataset yang sesuai. Sehingga yang dapatkan output berupa graf linear dari atas model, parameter, package, dan lainnya. Oke, selanjutnya yaitu interpretasi model regresi logistik. Kode tersebut menjelaskan menggunakan keseluruhan data dari data diabetes yang setelah itu melatih model. Yang kode tersebut mencetak ringkasan dari model regresi logistik yang telah dilatih. Ada kode reglog range, yaitu kode ini melatih model regresi dengan menggunakan seluruh data yang tersedia dalam dataset diabetes, yang berarti akan mempelajari pola dalam data untuk melakukan prediksi kelas variabel target. Selanjutnya pada kode summary menjelaskan dari model regresi logistik yang telah dilatih yang berisi tentang informasi, parameter, dan kinerja model. Sehingga dapatkan output ada berupa for, state, dan variabel koefisien data. Pada selanjutnya yaitu menggunakan fungsi belum tinggi untuk mengonversi model regresi logistik yang telah dilatih menjadi format yang lebih rapi dan mudah dibaca. Dari depan output itu berupa tabel, term, estimate, STD, error, logistik. Selanjutnya pada kode BMTD ini untuk mengonversi model regresi logistik yang telah dilatih, yang dimana merupakan nilai eksponensial dari estimasi koefisien yang diperoleh dari model regresi logistik. Selanjutnya kita run. Ini hasilnya itu ada satu tabel yang mengisi informasi tentang parameter-parameter model regresi logistik, termasuk cost, ratio untuk setiap variabel prediktor, yang membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang dampak relatif dari setiap variabel terhadap peluang terjadinya hasil dan prediksi oleh model regresi logistik. Pada kode selanjutnya, yaitu menggunakan fungsi branch untuk menghasilkan informasi ringkas tambahan tentang model regresi logistik yang telah dilatih. Mana fungsi dari formula tersebut digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik tambahan tentang model seperti nilai devian, KIC, dan BIC. Yang mana hasilnya berupa tabel yang berisi informasi tambahan tentang kualitas keseluruhan model regresi logistik, di mana memberikan gambaran lebih lengkap tentang performa dan kualitas model secara keseluruhan. Dan selanjutnya yaitu LDA, di mana menggunakan seluruh data dari dataset diabetes, di mana setelah melatih model, koefisien model diekstrak, di mana pada kode LDA train, yaitu yang menggunakan seluruh data yang tersedia dalam dataset diabetes, yang mempelajari pola dalam data untuk melakukan prediksi kelas variabel target. Ada kode coef LDA, yaitu mengekstrak koefisien dari model LDA yang telah dilatih dan menyimpannya dalam variabel coef LDA. Ini pada coef LDA terakhir, itu mencetak koefisien model LDA yang telah diekstrak, memberikan informasi tentang kontribusi relatif dari setiap variabel prediktor terhadap pemisahan kelas dalam model LDA. Kemudian output, yaitu berupa data dari LDA-nya berupa age, BMI, patient, dan lain. Nah, kode selanjutnya yaitu kode ini untuk melakukan prediksi menggunakan model LDA yang telah dilatih. Mana hasil prediksi tersebut disimpan dalam objek predicted LD. Selanjutnya kode tersebut membuat satu data frame sebuah data yang baru yaitu plot D yang terdiri dari nilai prediksi yang diperoleh dari LDA. Yang fungsi dari glimpse ini yaitu digunakan untuk memberikan ringkasan tingkat dari data frame plot D. Merupakan output berupa cross berbalik 352 dan kolom 2 dengan variabel lain. Kode terakhir yaitu menghitung frekuensi setiap kelas dalam kolom kelas dari data frame yang berisi hasil prediksi dari model LDA, di mana plot LD pada kode plot LD ini menghitung jumlah kemunculan setiap nilai kelas dalam kolom kelas dari data frame plot D yang menggunakan fungsi count yang memberikan gambaran tentang sebaran kelas prediksi yang dihasilkan oleh model LDA. Hingga dapatkan output yaitu tabel yang menunjukkan jumlah kemunculan setiap kelas prediksi yang memberikan wawasan tentang keseimbangan kelas atau potensi ketidakseimbangan yang mungkin ada dalam hasil prediksi dari model LDA. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian block resampling.
Ini kita mulai dari box plotnya. Di sini dapat dilihat dari box plot itu dia menggunakan 30 dengan nilai minimum itu ada di sekitar 0,72 dan maksimumnya itu ada di sekitar 0,81. Lalu kita lihat Q1-nya, nih Q1-nya di bawah itu sekitar 0,758, 757. Terus mediannya itu sekitar 0,763 dan Q3-nya itu ada di sekitar 0,782 segitu. Ini dia berdasarkan kelas if.acc. Lalu berikutnya ada histogram. Ya, jadi dia sama dari kelas if.acc dengan y-nya itu adalah count atau volume. Dapat dilihat di sini lebarannya cukup rata di tengah-tengah sekitar 0,75 sampai 0,77 dan nilai minimumnya dia ada di sebelah kiri dan nilai maksimumnya dia terdapat di bagian sebelah kanan. Kita dapat menyusun prediksi 2 dimensi sampling juga tugas sebagai vektor. Tentang box digunakan saat dilakukan pendampingan secara berdampingan. Ya, kalau ini kan cuman membandingkan dua atau satu variabel, sedangkan kalau box plot dia satu tapi ada banyak variabel gitu. Lalu ini ada sebarannya, di mana X-nya itu pregnesis dan Y-nya ada skin thickness. Responnya itu ada case dan kontrol. Case yang ungu, semakin ungu dia semakin pekat, maka dia akan semakin besar dan semakin redup pudar, dia akan semakin kecil nilainya. Begitu juga dengan yang warna hijau, dia saat hijau dipekat berarti dia semakin besar, ini semakin kecil, semakin pudar, dia akan semakin besar. Dia kebalikan dari si ungu kalau yang hijau. Setes ini probability 0,6, 0,7, 0,9 nih. Kita cocokkan berdasarkan pekatannya aja. Ini ada CV1. Dapat dilihat di sini. Ininya preknesisnya terdapat lebih banyak di bagian sebelah kiri dan di bawah 50. Cuman hanya ada 2 titik yang di atas 50. Lalu di CV2 terdapat pencilan di sini. Di kedua, preknesis kedua ke 100. Ini juga sama seperti sebelumnya. Cuma lihat sedikit lebih banyak yang di atas 50. CV3 dia tidak beda jauh dari CV1. CV4. Di CV4 juga dia terdapat pencilan di sini. Ya, nilainya sekitar 0,8 probability-nya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang plotting, mulai dari box plot, histogram, dan sebaran plot. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai latihan praktikum teknik resampling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.